Halo teman-teman, pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi pengetahuan kuantitatif tentang matriks. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian matriks itu? Jadi, matriks merupakan sekumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk susunan angka dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ada macam-macam matriks, ada 8 nih. Yang pertama adalah matriks kolom. Matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ingat ya teman-teman, kalau kolom itu ke bawah. Nah, lalu yang kedua ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja, dan baris itu yang ke samping ya. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, seperti matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Selanjutnya adalah matriks nol. Matriks nol itu yang semua elemennya itu bernilai 0. Nah, yang kelima itu ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya itu 0. Seperti yang kita lihat di sini, dia ke samping sini itu nilainya 1 dan yang lainnya itu 0. Selanjutnya adalah matriks skalar. Nah, matriks skalar ini diagonal utamanya sama dan elemen lainnya itu 0. Seperti ini contohnya, nilainya itu min 2 dan yang lainnya itu 0. Nah, yang ketujuh itu ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu semua elemen di luar diagonal utama itu 0. Seperti ini contohnya 7, 8, 9 dan yang lainnya itu 0. Di sini juga bisa 4, 5, 6 dan lain-lain. Dan yang ke-8 yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga itu elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, pada contoh ini dia itu di atas diagonal utama, letaknya itu di sini. Jika dia di bawah diagonal utama itu letaknya di sini nih, di 4, 1, 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, penjumlahan ini bisa penambahan dan pengurangan. Untuk menghitung penjumlahan, kita akan menjumlahkan matriks yang elemennya itu sama. Misalnya ini di baris pertama dan kolom pertama, maka kita menambahkannya dengan baris pertama dan kolom pertama juga. Jadinya A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Selanjutnya itu perkalian. Nah, syarat dari perkalian ini adalah matriks berordo M dikali N dikali matriks B dikali N, matriks berordo N dikali P itu hasilnya sama dengan matriks M dikali P. Nah, contohnya itu gimana sih? Misal nih, ada matriks yang berordo 2x2, maka itu bisa dikalikan dengan matriks yang berordo 2 dikali 1 dan hasilnya menjadi 3 dikali 1. Nah, untuk perkalian matriks itu kita harus tahu dulu tuh ordo dari matriks tersebut. Nah, yang bisa kita kalikan itu jika nilai n-nya itu sama. Lalu ada skalar dikali matriks. Nih, misal ada suatu nilai nih. Di sini dicontohkan itu K. Maka jika dikalikan dengan suatu matriks, maka nilai tersebut akan dikalikan dengan matriks tersebut menjadi KA, KB, KC, dan KD. Nah, contoh dari matriks yang tadi, yang syarat matriks tadi, ini nih. Contohnya ada matriks A, matriks ini berordo 3 dikali 2, dan matriks B itu 2 dikali 1, maka hasilnya itu akan menjadi matriks berordo 3 dikali 1. Lalu, ada sifat matriks. Sifat yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, tapi A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Selanjutnya, A ditambah B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah
dalam kurung B ditambah C. Mohon maaf ya teman-teman, di sini harusnya ada tanda tambahnya. Selanjutnya yaitu A ditambah B kuadrat itu sama dengan matriks A ditambah B dikali matriks A ditambah B. Selanjutnya, matriks A dikali B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Lalu, matriks A kuadrat itu sama dengan matriks A dikali matriks A. Dan yang terakhir, matriks A dikali matriks identitas itu sama dengan matriks identitas dikali A. Dan itu juga sama dengan A. Nah, lalu persamaan matriks ini yang sering banget jadi soal. Di sini contohnya, jika suatu matriks A dikalikan dengan X sama dengan B dan kita akan mencari X-nya itu, maka untuk mencarinya itu kita menginverskan matriks A dikali dengan B. Kalau yang ini kebalikan dari yang pertama tadi, X-nya di depan lalu A sama dengan B. Untuk mencari X-nya maka B dikali A inverse. Yang ini A inverse-nya itu ditaruh di belakang, kalau yang tadi di depan kan. Perlu diingat nih yang bagian ini. Nah, contohnya ini contohnya kayak yang pernyataan pertama tadi. Matriks A dikali X sama dengan B, maka untuk mencari X-nya, maka ya matriks yang ini tadi diinverskan lalu dikali hasilnya, maka dapatnya ini. Selanjutnya yaitu transpose matriks. Nah, ini sangat simpel ya transpose matriks ini, yaitu mengubah kolom menjadi baris atau sebaliknya. Kayak yang ini nih, misalnya matriks W, 1, min 3, 4, 5. Maka W transposnya menjadi 1, 4, min 3, 5. Dia hanya mengubah posisi matriks yang ini dari baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Selanjutnya itu kesamaan matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama jika berordo sama dan elemen yang seletak bernilai sama. Jadi, dia itu matriks dikatakan memiliki kesamaan itu jika dia sama persis. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang determinan. Ingat bahwa suatu matriks mempunyai determinan jika dan hanya jika matriks tersebut adalah matriks persegi, yaitu matriks yang berordo 2x2 dan matriks yang berordo 3x3. Nah, untuk determinan pada matriks 2x2, cara mencarinya itu sangat simpel, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, untuk simbol determinannya itu seperti ini juga bisa, yaitu seperti nilai mutlak ya. Nah, selanjutnya untuk mencari matriks berordo 3, determinan matriks yang berordo 3x3 itu menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus itu dengan menambahkan 2 kolom pertama dari matriks tersebut. Lalu dikalikan silang-silang seperti ini, untuk yang ke kanan itu ditambah semuanya dan yang ke kiri itu dikurangkan semuanya. Dan hasilnya adalah determinan dari matriks tersebut. Lalu selanjutnya ada minor suatu matriks. Nah, minor suatu matriks itu dilambangkan dengan MIJ, yaitu menghilangkan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Misal nih ya, ada minor 1, 1, maka dia akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Sisanya yang ini. Nah, biasanya minor ini akan dicari determinannya. Nah, determinan yang tadi akan diletakkan di kofaktor. Kofaktor suatu elemen baris I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan KIJ. Nah, untuk mencari kofaktor ini sendiri, dia akan mengalihkan determinan matriks tadi dengan min 1 pangkat I ditambah J. Nah, teman-teman perlu ingat nih, kan ini minus kan? Nah, suatu minus jika dipangkatkan dengan pangkat yang positif, maka hasilnya akan positif. Jadi, jika dikalikan dengan determinan tadi,
dia hasilnya itu akan tetap kan. Jadi kita tuh nggak perlu nyari yang jumlah pangkatnya positif lagi. Kita tinggal cari yang pangkatnya negatif seperti elemen 1, 2, 2, 1, dan 3, 2. Nah, jadi untuk yang ini tadi, yang 1, 2, 2, 1, 3, 2 tadi, dan 2, 3, itu jika hasil determinan awalnya itu negatif, maka akan jadi positif, dan jika positif, maka akan jadi negatif. Nah, selanjutnya ada sifat determinan. Nah, misalkan nih ada matriks A, B, dan C yang memiliki nilai determinan, maka sifat-sifatnya itu seperti ini. Misal, determinan A transpose itu sama dengan A. Mengapa? Karena seperti yang kita lihat di matriks berordo 2x2 tadi, yang berpindah posisi itu hanya matriks elemen 2 dan elemen 3. Selanjutnya, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi kita tuh nggak perlu ngaliin matriks A, matriks B lalu dicari determinannya. Kita langsung aja cari determinan dari matriks-matriks tersebut dan dikalikan. Nah, lalu determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A pangkat N, N-nya itu di luar. Lalu ada determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Selanjutnya adalah skalar dikali matriks berordo M dikali M itu sama dengan skalar pangkat M dikali determinan dari matriks tersebut. Selanjutnya adalah inverse. Teman-teman harus ingat kalau hanya matriks persegi yang memiliki inverse, sama seperti determinan tadi ya syaratnya. Nah, ini inverse untuk matriks 2x2. Cara mencarinya yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dari A, lalu mengubah posisi matriks tersebut dari posisi yang AD ini dibalik, dan untuk CB itu tetap namun dikalikan dengan negatif. Selanjutnya, inverse untuk matriks 3x3. Nah, untuk mencari inverse dari matriks 3x3 itu 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin itu apa? Adjoin dari suatu matriks itu diperoleh dengan mentranspose matriks kofaktor. Kofaktor itu yang kita cari sebelumnya tadi. Yang dikalikan dengan yang determinan minor dikalikan dengan minus 1 pangkat I tambah J. Nah, misal udah dapat kofaktornya, maka adjoinnya itu merupakan transpose dari kofaktor tersebut yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, untuk menentukan inverse semacam ini itu disebut dengan metode kofaktor. Selanjutnya ada sifat inverse. Nah, misalkan ada matriks A, B, dan C yang memiliki inverse serta identitas I adalah matriks identitas, maka berikut ini adalah sifat inverse. A inverse diinverskan lagi, maka itu hasilnya adalah matriks A tersebut. Lalu A inverse dikali A itu sama dengan A dikali A inverse, dan akhirnya itu akan sama dengan matriks identitas. Selanjutnya, matriks A dikali matriks B sama dengan matriks identitas. Artinya, matriks A dan matriks B itu saling inverse, yaitu A inverse sama dengan B dan B inverse sama dengan A. Selanjutnya, A dikali B inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Ini berlaku juga jika A dikali B dikali C inverse, maka itu sama dengan C inverse dikali B inverse dikali A inverse dari belakang gitu ya. Dan yang terakhir ada A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dikali B inverse
Dan B sama dengan A inverse dikali C. Ini sama seperti yang kita bahas di persamaan matriks tadi. Nah, jadi teman-teman, segitu dulu materi tentang matriks ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saat kita diskusi nanti. Terima kasih.